Saya ingin tanya, kira-kira Pak Irawan hari ini tertarik untuk membahas topik apa ya? Membahas tentang situasi sekarang deh Bu, COVID nih. Jadi aktivitas kita masih terbatas ya, tapi menuju new normal. Mudah-mudahan segera menuju new normal ini. Oh iya, baiklah. Berarti kita berbicara tentang situasi COVID ya, benar begitu ya? Iya. Iya. Kira-kira apa yang bisa Bapak harapkan dari adanya percakapan ini? Ya, yang saya harapkan tentunya ada sharing lah atau masukan-masukan bagaimana kita menyikapi menjalani aktivitas di dalam situasi saat ini begitu Bu. Menurut Pak Irawan, situasinya ini seperti apa sih? Ya, ya cukup bias sih Bu, soalnya yang saya lihat ya antara apa ada dan tiada begitu. Walaupun saya sendiri ya sebagai salah satu bentuk usaha saya ya telah divaksin sih, ngikut divaksin gitu begitu. Artinya ya memang itu salah satu bentuk usaha saya untuk meningkatkan daya imun begitu. Tapi melihat keadaan di luar sana yang memang serba membatasi kita dan menghadapkan kita kepada situasi yang baru, walaupun itu ya tantangan buat kita, mudah-mudahan ya kita bisa melaluinya gitu Bu. Dari situasi ini, ada tidak berpengaruh apa terhadap Bapak dalam kehidupan ini dengan adanya situasi COVID seperti ini? Ya sangat jelas berpengaruh Bu begitu, karena memang di satu sisi kita juga harus menjaga kesehatan kita, di sisi lain kita juga termasuk yang memiliki aktivitas kegiatan. Jadi banyak perubahan-perubahan keadaan yang dalam hal kedinasan kita ya, terutama melalui Zoom meeting atau virtual akhirnya begitu. Tapi mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu Bu. Ya, jadi Pak Irawan menginginkan keadaan ini cepat berlalu ya. Iya betul. Sebenarnya situasi ini bagi Pak Irawan ada menguntungkan atau tidak Pak Irawan? Mungkin ada keuntungannya atau tidak ada keuntungannya dengan situasi yang seperti ini? Ya, kalau dari keuntungannya ya terus terang mungkin manusiawi ya. Kalau semua Ya. manusia ya sifatnya ingin mencari untung begitu. Tapi saya merasa beruntung karena memang alhamdulillah ya selama pandemi ini saya selalu diberikan nikmat sehat begitu. Nah, dengan sehat itu ya kita bisa beraktivitas. Namun memang perlu beradaptasi juga tentang aktivitas kita yang biasanya luring tatap muka langsung, ini banyak melalui daring begitu. Nah, kalau untuk keuntungannya ya terus terang saya harus positive thinking dan merasa bersyukur walaupun itu ada dampaknya, tapi tetap kita syukuri Bu. Ya, jadi intinya kita harus pandai-pandai bersyukur ya. Kira-kira dari Ya betul Bu, betul. iya, benar. Itu juga yang dirasakan semua orang ya. Kira-kira ada tidak sih selama masa pandemi ini gagasan atau ide-ide yang bisa Bapak kembangkan mungkin yang ini ya, yang bisa mengembangkan kreativitas seperti itu, Pak? Ya, ada Bu. Ya artinya kita harus menjawab tantangan ini dan terus belajar, termasuk perubahan sekarang ini. Ya saya banyak bergelut di bidang IT begitu sambil belajar, walaupun dengan meraba-raba, tapi akhirnya
dengan kesungguhan hati ya secara daring, secara IT saya lakukan, baik ada kegiatan, baik melakukan kegiatan begitu, Ini khususnya kedinasan gitu. ya Pak, ini menjadi sangat menarik ya karena kaitannya dengan IT nih Pak ya. Nah orang kan Ya, harus memang ke depannya harus dengan bergelut dengan IT. Kira-kira menurut Bapak di sini apa sih yang bisa kita harus siapkan sehingga kita bisa lebih melek lagi teknologi? ya menurut saya yang juga saya lakukan ya rasa optimis sih Bu, gitu. Karena dengan rasa optimis itu ya kita dapat melakukan sesuatu itu juga dengan apa, dengan semangat. Adapun dengan ini ya kebetulan saya juga adalah IT dan sarana pendukungnya. Kebetulan di rumah juga seperti jaringan internet, kemudian alat elektronik, laptop dan HP ya itu menjadi apa ya? Menjadi eh, sarana yang sangat-sangat dibutuhkan begitu. Nah, untuk penggunaannya ya saya sendiri itu tadi dengan semangat itu ya saya banyak belajar termasuk aplikasi-aplikasi baru yang ujung-ujungnya mendukung saya tetap untuk dapat beraktivitas begitu. Iya, Begitu, Ah, Bu. iya terima kasih Pak. Ini kan Bapak mempunyai belajar aplikasi-aplikasi yang terbaru tadi ya, yang dikatakan seperti itu. Nah, kemudian ada tidak sih Bapak punya kriteria atau target di masa pandemi ini supaya misalnya, oh saya ingin sampai sejauh mana atau aplikasi apa saja yang mau dikuasai, ada punya target seperti itu tidak Pak? Kalau untuk target pastinya ada, Bu, tapi saya apa berprinsip easy going aja atau mengalir begitu, mengalir hari demi hari ya seperti hari beberapa minggu lalu saya harus apa namanya mempelajari bagaimana tuh membuat istilahnya membuat video yang akan ditampilkan dalam acara-acara virtual begitu. Nah itu saya pelajari. Jadi saya ngalir saja gitu. Target sih tetap intinya dapat melakukan kegiatan sehari-harinya begitu. Jadi mengisi biar ya istilahnya kalau karena awal-awalnya kan di rumah mulu tuh ya Iya, dengan level apa di rumah mulu begitu. Nah, untuk mengatasi kejenuhan itu ya paling tidak saya harus mengisi aktivitas dengan yang bermanfaat. Jadi targetnya ya saya dapat beraktivitas dan ngalir saja begitu. Yang penting optimis dan tetap semangat serta mengutamakan kesehatan itu Bu. iya. Eh, dari tadi kan ada tentang target ya yang tadi telah diungkapkan. Kemudian selain itu dari IT itu ada tidak alternatif-alternatif lain selain tadi untuk IT yang ingin Bapak kembangkan kembali? Ya untuk IT ya saya jadi begitu saya belajar tentang IT semakin saya belajar ternyata semakin banyak kekurangan yang di diri saya. Artinya memang setelah kita menguasai ini masih ada lagi yang harus kita kuasai berikutnya. Yang jelas uh, istilahnya apa ya satu persatu step by step one by one ya saya dapat mengenal apa namanya aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur istilahnya lah yang ada di dalam aplikasi itu begitu. Oh ini apa aplikasi tentang merekam atau edit video atau ini apa Jamboard atau ini Zoom meeting termasuk awalnya Zoom meeting saya tidak mengenal breakout room. Nah, dalam kegiatan sehari-hari ternyata suatu saat saya membutuhkan apa fitur itu begitu Zoom tapi yang lebih komplit ininya istilahnya fiturnya termasuk membagi ruangan-ruangan istilahnya ruangan-ruangan maya di dalam Zoom itu menjadi beberapa ruangan atau breakout room. Nah,
terus ngalir, nambah lagi. Ternyata di dalam breakout room itu pun ada lagi hal-hal yang apa yang memang harus kita kuasai. Nah, itu ngalir. Oh, tentang ini bagaimana ya? Selama kita apa namanya ada kemauan, ya insya Allah pasti di situ ada jalan. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Akhirnya ya bertambah terus, walaupun saya masih merasa kurang dalam penggunaan IT, tapi paling tidak hari demi hari ada aja tuh fitur-fitur atau aplikasi yang baru yang saya yang saya pelajari begitu, yang saya kenal begitu. Jadi nambahlah wawasan dan pengetahuan saya begitu. Begitu, Bu. Iya, Pak. Jadi kalau tadi kan mungkin Bapak kan belajar berbagai aplikasi. Kira-kira butuh orang nggak sih, Pak, untuk meningkatkan keahlian Bapak untuk membantu skill-nya tuh lebih tinggi lagi? Bagaimana, Oh, Pak? iya, saya merasakan ya saya butuh, Bu, butuh orang lain ya untuk saling apa ya tukar pikiran, sharing begitu. Termasuk ketika saya menemui kendala tentang penggunaan aplikasi ya, saya tentu harus mencari referensi atau orang yang memang eh, tahu dan ahli di bidangnya, saya bertanya begitu. Artinya dengan bertanya itu ya untuk membuka atau apa mendapatkan pengetahuan baru, petunjuk baru, sehingga dengan bertanya itu saya jadi tahu begitu. Nah, bertanyanya pun ya pada ahlinya istilahnya begitu. Dan alhamdulillah dari teman-teman ini ya saya ada begitu istilahnya channelnya lah begitu. Oh, saya punya teman yang memang ahli di bidang ini ya. Saya banyak nanya begitu. Jadi dalam hal ini ya saya memang harus berkolaborasi dan secara tidak langsung ya saya memang butuh orang lain begitu. Seperti itu, Ibu. Ya. Kemudian Pak, ini kan Bapak banyak melakukan aktivitas tadi ya kaitannya dengan IT. Siapa saja sih Pak yang mendukung aktivitas Bapak ini selama masa pandemi? Apakah keluarga mendukung atau teman? Atau siapa saja Pak yang mendukung Oh, Bapak untuk kegiatan Bapak ya, ini? ya, ya. Ya, yang mendukung saya tentu ya selain diri saya sendiri begitu dan uh, apa aktivitas saya perlu juga dukungan dari ya yang pertama lingkungan yang terdekat ya tentu keluarga begitu. Istri dan anak-anak mendukung dan memahami bahwa pekerjaan dan kedinasan saya seperti ini, apalagi apa dalam keadaan seperti ini ya banyak dilakukan secara daring ya, artinya waktu yang saya gunakan juga ter apa namanya terkuras kalau ibaratnya dengan proses belajar saya terhadap aplikasi atau fitur-fitur yang ada di apa di elektronik begitu di laptop begitu. Nah, kemudian rekan-rekan kerja juga mendukung ya, memang kita sebagai teamwork harus saling mendukung begitu. Dan alhamdulillah semua mendukung, Bu. Begitu. Jadi dari dukungan-dukungan itu, apakah membuat pekerjaan Bapak bisa berjalan lancar atau sedang saja atau seperti apa Pak? Seberapa besar itu mendukung? Ya, iya, iya, iya. Ya, berjalan lancar, Bu. Berjalan lancar begitu dan tuntas, boleh dikatakan seperti itu. Nah, ketika menemui hambatan, ya kuncinya di komunikasi. Di komunikasi, saya komunikasikan kepada yang bersangkutan, yang memang ada hubungannya dengan kegiatan itu, sehingga kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi kuncinya di komunikasi. Ya. Jadi dari tadi kita bicara tentang masa pandemi. Apa yang bisa disimpulkan Pak secara singkat dari yang Bapak Ya, bicarakan? ya, kesimpulannya ya dalam keadaan apapun, contohnya seperti ini yang kita hadapi, ya kita lakukan dengan apa optimis.
kita lakukan dengan optimis, di mana kita istilahnya apa ya, ada kemauan ya di situ ada jalan, lalu jalin komunikasi, baik itu komunikasi dengan keluarga maupun komunikasi dengan rekan sejawat atau rekan kerja, begitu Bu. Seperti itu. Ada tidak perasaan setelah kita melakukan perbincangan ini, perasaan Bapak itu bagaimana? Bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya ya kalau bahasa apa orang di luar sana plong gitu Bu. Plong, apa yang ada di benak saya sudah saya utarakan begitu. Terima kasih Lega Pak. lah istilahnya gitu Bu. Iya. Jadi lega ya Pak ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Irawan atas perbincangan kita hari ini. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama Bu. Ya.